Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu untuk jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya pada saat pagi hari ini, kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih karunia Tuhan, semua berkat kemurahan Tuhan. Dan pagi ini lewat ibadah kita rindu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi penolong satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau terus berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami. Dan saat ini lewat ibadah kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu diisi lewat firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami saat pagi hari ini. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga lewat firman Tuhan kami dibentuk, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah mungkin secara online. Karena saya bersama dengan pengurus semua kemarin sudah sempat berbicara. Ini mungkin keputusan yang mungkin sangat sulit untuk diambil. Tetapi saya percaya sama seperti yang saya katakan atau WhatsApp kepada jemaat, kita sedang diuji untuk benar-benar kita belajar dalam segala hal, kita mau tetap setia. Saya tahu jemaat-jemaat saat ini bahasa kerennya lagi on fire, lagi semangat-semangatnya. Ada jiwa-jiwa baru yang di hari-hari setiap hari Minggu boleh datang, boleh beribadah. Dan saat ini kita harus kembali online mungkin selama sisa bulan Juni ini. Dan di awal bulan kita kembali beribadah. Dan saya sudah sempat utarakan alasan-alasannya. Dan saya percaya bahwa apapun yang sudah diputuskan, saya percaya ini semua yang terbaik. Meskipun mungkin ada beberapa jemaat yang mungkin berharap untuk beribadah, tapi saya percaya bahwa lewat ibadah online pun ini Tuhan mau berbicara bagi kita lewat firman Tuhan. Amin. Tuhan mau berkarya bagi kita. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus menyadari bahwa pekerjaan Tuhan itu lewat cara apapun Tuhan mau bekerja bagi hidup saya dan saudara. Amin. Dan mari kita mau lihat penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Saya ingin memberi judul yang mungkin unik, semut. Apa yang akan disampaikan firman Tuhan tentang judul ini? Kita akan melihat ada ayat firman Tuhan yang mengatakan tentang semut, yang memberitahukan kepada kita, yang berbicara tentang semut. Mari kita perhatikan di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan bersama-sama. Maaf, LCD juga lagi bermasalah, jadi tidak bisa menampilkan slide untuk kita baca. Saudara bisa lihat di slide yang ada. Tapi mari, saya percaya jemaat-jemaat Tuhan semuanya pada saat ini juga memegang Alkitab masing-masing. Mari kita perhatikan Amsal 6 ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kalau bicara tentang semut, Alkitab cuma memberitahukan kepada kita, mencatat di kitab Amsal saja. Baik itu di Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, maupun juga Amsal 30
ayat yang ke-25. Dan melalui hikmat yang Tuhan berikan pada Salomo, Raja Salomo, Amsal ini dicatat, ditulis oleh Salomo melalui hikmat dan ilham Roh Kudus itu sendiri. Dan yang terjadi adalah Salomo dalam perjalanan hidupnya memperhatikan semut. Bayangkan saudara, Salomo seorang raja, dia yang dipenuhi dengan hikmatnya Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 33, kita akan mendapati bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Salomo diperlengkapi Tuhan, diberikan hikmat yang luar biasa, sehingga ada banyak hal yang dia kerjakan, dia lakukan dengan hikmatnya yang daripada Tuhan. Termasuk menulis kitab Amsal ini. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Salomo memperhatikan semut, yang pada akhirnya ternyata ketika dia memperhatikan, ada hal yang positif yang harusnya kita belajar sebagai manusia. Amin. Kita mau belajar terlebih dahulu dengan hal ini. Saya diingatkan Tuhan bahwa mari kita belajar seperti Salomo. Salomo melihat, bayangkan semut saja, yang mungkin saya bisa katakan semut adalah binatang yang mungkin kadang kita tidak anggap. Ketika kita lihat semut ada di lantai, kalau ada penyemprot semut kita langsung semprot supaya dia mati. Kalau ada semut di meja kita langsung mematiinnya. Begitu juga dengan ketika ada semut mungkin di tubuh kita, kita langsung menyingkirkannya. Semut adalah sesuatu yang mungkin di hari-hari ini, di dalam kehidupan kita seringkali tidak anggap. Tetapi Salomo memperhatikan semut, bahwa dalam keberadaan semut itu ada hal-hal yang positif. Dan itu yang kita akan lihat sebentar. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari yang namanya semut. Tetapi saya ingin membawa kita melihat pada pagi hari ini, Salomo, semut yang kita mungkin nggak perhatikan, yang sering kita mungkin abaikan, tapi Salomo melihat hal yang positif, yang patut diteladani, yang menjadi motivasi dalam kehidupan, bisa jadi motivasi dalam kehidupan manusia. Mari kita sebagai orang percaya belajar dari Salomo, di mana di hari-hari ini jangan kita memperhatikan orang lain, ingin cari kesalahan orang lain, ingin cari kurangnya dia, sehingga pada akhirnya kita bisa untuk meremehkan. Tetapi baiklah kita diajarkan di hari-hari ini untuk bisa menghargai orang lain. Amin. Untuk melihat orang secara positif saja. Manusia punya banyak kekurangan. Kalau kita cari pasti dapat. Kami gembala, ketika orang memperhatikan kami, mau cari kesalahan kami, atau sesama jemaat saling memperhatikan dan mau cari kesalahan, pasti ada. Mau cari kekurangan, pasti ada. Tetapi kalau Salomo bisa untuk memperhatikan semut, sesuatu yang mungkin kita nggak anggap, nggak perhatikan dengan baik, dia dapat sesuatu. Saya percaya ketika kita memandang orang lain, memperhatikan orang lain dengan cara pikir yang positif, saya percaya ada hal-hal yang baik yang bisa kita contohkan, kita bisa ambil. Mungkin ada yang saat ini katakan, Pak Gembala, Pak Pendeta, gimana saya mau lihat hal yang positif di tengah-tengah tetangga saya? Gimana saya mau lihat hal yang baik di tengah-tengah keberadaan orang yang saya sering kali jumpai? Yang ada justru dia nyakitin hati saya. Yang ada justru yang terjadi adalah, waduh, begitu banyak hal yang tidak baik yang dia sudah lakukan buat saya. Saya mau katakan mungkin seperti itu yang mungkin saudara alami. Tetapi paling tidak ketika saudara memperhatikan, saudara menghadapi orang yang mungkin seperti saudara
katakan, mari kita mau belajar untuk tetap apa? Menghargai. Dengan apa? Nggak ada dendam, nggak ada kebencian. Amin. Yang akan rugi kita sendiri, yang akan terjerumus kepada akar pahit kita sendiri, yang pada akhirnya membawa kepada dosa, ya yang rugi kita sendiri. Itu sebabnya mari kita harus di hari-hari ini melihat apa yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada, baik itu anggota keluarga kita, sesama jemaat, orang yang di sekitar kita. Mari kita memandang dengan cara pandang positif. Apa yang baik kita ambil, apa yang tidak baik jangan kita ikuti, jangan kita benci. Amin. Dan firman Tuhan mau katakan pada saat ini, apa yang kita akan belajar tentang semut. Firman Tuhan katakan di sini bahwa Alkitab mengatakan, Salomo memperhatikan, dia katakan seperti ini, hai pemalas. Ternyata Alkitab sebenarnya nggak mau kita jadi orang-orang yang malas, tapi firman Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rajin. Amin. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bayangkan kita disuruh perhatikan semut, dan pada akhirnya kita akan dibawa kepada satu kehidupan yang bijak. Apa yang kita akan lihat dari semut? Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Waktu panen, puji Tuhan. Hal yang pertama yang saya ingin memperhatikan, yang ingin bawakan, poin yang bisa kita ambil dari semut adalah semut sangat mengenali musim. Sehingga firman Tuhan katakan dia menyediakan roti di musim panas. Dia mengumpulkan makanan pada waktu panen. Dia mengerti, dia mengenali jelas musim hidupnya. Musim yang sementara dia jalani. Mau itu ketika ada musim panas, dia menyediakan makanan. Dan ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam Matius 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya ingin bacakan kepada saudara. Ini judul, orang Farisi dan orang Saduki meminta tanda. Matius 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa tanda-tanda zaman tidak. Sekali lagi saya baca, dan pada hari, ayat yang ketiga, pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Maaf, tadi saya membacanya mungkin terlalu cepat atau mungkin kurang memperhatikan dengan baik. Dan saya kembali membacanya. Tetapi jelas firman Tuhan mengatakan pada saat ini bahwa orang Farisi adalah dan orang Saduki adalah orang yang sebenarnya pada saat disampaikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang suka baca firman. Mereka bisa dikatakan ahli dalam firman kitab suci. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak mengetahui tanda-tanda sama. Mereka tidak mengerti tanda-tanda sama. Apa maksud dari yang Tuhan katakan di sini? Bahwa mereka tahu firman, tetapi mereka nggak mengerti tentang, mengenali benar tentang yang namanya kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Mereka tahu akan ada Mesias.
Tetapi pada saat itu mereka benar-benar gak menyadari dan mereka benar-benar gak mengerti tentang kedatangan Mesias itu sendiri. Sehingga mereka mempertanyakan tentang Yesus sebagai Mesias sebenarnya. Dan pada akhirnya firman Tuhan katakan, bahasa yang dipakai oleh firman Tuhan Alkitab adalah mereka mencobai Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini bahwa jangan sampai kita seperti orang Farisi dan Saduki, baca firman tapi gak bisa mengerti, mengenali tanda-tanda zaman. Ini yang harus kita belajar di hari-hari ini. Kita mungkin ada di musim di mana di situasi di mana banyak orang katakan sekarang ini lagi musim corona. Lagi mengalami yang nama dunia semua mengalami yang namanya pandemi virus corona. Semuanya sudah berbeda. Orang mau berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain sudah pada saat ini mulai dibatasi, mulai pada posisi yang sulit. Bahkan ada yang takut untuk berpergian karena memang kondisi yang ada. Banyak hal yang terjadi yang berbeda. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa memang dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kita harus jadi orang Kristen yang mengerti tentang keberadaan kita hari-hari ini, yang mengerti situasi zaman hari-hari ini, yang dimana kita harus mengerti bahwa dunia sedang menuju kepada yang namanya kesudahannya. Virus corona, masa pandemi ini menjadi bagian dalam perjalanan hidup dunia ini. Sehingga saya mau katakan bahwa kita harus benar-benar mengenali kondisi hari-hari ini. Lewat apa? Firman Tuhan mengatakan lewat firman Tuhan itu sendiri. Bahkan di dalam Lukas 21 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bayangkan saudara, langit dan bumi akan berlalu menuju kepada kesudahannya. Saudara bisa membayangkan kalau saudara tempat kita, dunia ini pasti akan berlalu. Artinya bahwa firman Tuhan tidak lagi menakut-nakuti kita. Bahwa saya mau katakan bahwa COVID atau pandemi virus corona saat ini inilah bagian dari proses dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Tetapi ada satu firman Tuhan katakan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Jadi jangan pernah kita pegang dunia, tapi kita pegang firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan saya ingin membawa firman Tuhan, ingin membawa kita ketika kita baca firman Tuhan, buka hati kita buat firman Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan membawa kita, memberitahukan kita, menuntun kita untuk kita mengenali keadaan di hari-hari ini. Amin. Sehingga pada akhirnya kita nggak mudah untuk kecewa dengan keadaan, nggak mudah putus asa, nggak mudah menyerah, nggak terbawa dengan kekhawatiran yang pada akhirnya merusak hidup kita, nggak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Ini yang dimaksud dengan kata firman Tuhan, kita belajar dari semut untuk apa? Supaya kita mengenali musim hidup kita di hari-hari ini. Perjalanan dunia yang kita jalani hari-hari ini sedang menuju kepada kesudahan. Tetapi ketika kita pegang firman Tuhan, apapun musim yang ada di dalam dunia ini, kalaupun dunia sedang menuju kepada kesudahan, kita nggak tahu berapa lama lagi. Dan ada mungkin kejadian-kejadian selain COVID ini, mungkin kedepannya kita nggak tahu. Saya tidak lagi menakut-nakuti. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita nggak akan khawatir. Kita akan jelas tahu bahwa dunia sedang menuju kepada kesudahan. Tetapi kita jelas akan tahu bahwa ketika kita baca firman Tuhan, ada Tuhan yang akan terus menyertai saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan yang harus kita belajar dari semut,
adalah semut memberi reaksi atas perubahan musim. Artinya firman Tuhan katakan ketika sudah musim panas, dia berusaha menyediakan makanan. Artinya dia bereaksi, dia cekatan, dia nggak lambat, dia cepat mengambil keputusan yang tepat untuk keberadaan dirinya. Dan ini yang harus kita alami, harus kita tunjukkan di hari-hari ini. Mari sudah saatnya kita menjadi pribadi yang kembali meninjau perjalanan hidup kita. Amin. Meninjau perjalanan iman kita. Karena tantangan ke depan mungkin akan semakin berat. Mari kita mau jadi orang yang meninjau apakah di hari-hari ini saya reaksinya cekatan, reaksinya cepat atau lambat. Mari kita mau jadi pribadi yang di hari-hari ini benar kata seperti yang Yohanes 9 ayat yang keempat katakan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Mari kita perhatikan. Saya sudah tulis di catatan, di tab. Karena kalau saya baca Alkitab, maaf saudara, karena huruf kecil seringkali saya nggak tahu seringkali saya sulit untuk memperhatikan huruf-huruf yang terlalu kecil, sehingga saya tulis di tab kata-katanya. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bayangkan firman Tuhan mengatakan di sini, mari kita mau jadi anak Tuhan yang dimana harus menjadi anak Tuhan yang bereaksi. Bukan anak-anak Tuhan yang di hari-hari ini malas-malasan. Tetapi firman Tuhan katakan selagi hari masih siang, mari kita mau mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Artinya, mari kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita mau bergerak. Amin. Mari kita mau bersemangat. Mari kita mau jadi pribadi-pribadi yang bukan orang Kristen yang malas, tetapi orang Kristen yang rajin. Amin. Baik kita bekerja dalam pekerjaan kita masing-masing, maupun kita datang ke gereja dengan semangat, dengan antusias. Amin. Kalau sudah kembali beribadah di gereja. Kalau kita masih dalam posisi online, mari kita mau tetap bersemangat. Amin. Kita mau tetap bersemangat untuk mengikuti tayangan video yang kami bagikan. Dan saat ini firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Amin. Selama masih siang artinya bahwa selama masih ada kesempatan, masih kita diberi nafas hidup. Mari kita jadi orang Kristen yang produktif. Amin. Di mana lewat kehidupan kita jadi berkat, jadi kesaksian. Amin. Jangan takut bersaksi di hari-hari ini tentang kebaikan Tuhan. Justru di hari-hari ini mari kita mau berani untuk menyatakan Tuhan dalam keberadaan dimanapun kita berada. Terlebih di tengah-tengah keluarga kita, tentunya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan mau katakan pada saat ini, mari lewat kehidupan kita, saya percaya kita bisa jadi saksi, jadi berkat, orang lain boleh percaya kepada Tuhan. Amin. Ada terlalu banyak kesaksian yang saya mungkin lihat di hari-hari ini di tengah-tengah jemaat, di mana jemaat boleh menunjukkan satu kehidupan yang produktif, di mana melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, baik itu mulai dari bahkan anak sekolah minggu, mereka di masa pandemi ini semangat beribadah. Jumlah mereka tambah bertambah. Pemuda remaja sekarang aktif melayani. Mari kita mau terus produktif di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau kita seperti yang firman Tuhan katakan, melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur di mana ada jemaat yang bisa melahirkan jemaat. Artinya bahwa ada jemaat yang bisa jadi berkat, sehingga ada orang yang bisa datang ke gereja, di mana umat-umat Tuhan boleh memenangkan jiwa. Bukan buat kami, tetapi buat Tuhan. Amin.
Saya percaya itu terus nyata di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Yang terakhir, firman Tuhan mengatakan bahwa semut mengantisipasi dan mempersiapkan segala sesuatu, bahkan dari kemungkinan terburuk. Di waktu musim panas dia berusaha cari makanan, menyediakan makanan, karena yang penting dia sediain makanan. Mau ke depannya apapun yang terjadi, yang penting dia siapin dulu, antisipasi dulu. Begitu juga dalam kehidupan kita, mari kita mau mengantisipasi atau mempersiapkan segala sesuatu selama kita masih hidup. Amin. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil. Yang jelas, kematian adalah proses natural yang akan dihadapi semua orang. Amin. Dan kematian bisa datang kapan saja, nggak kenal umur, masih muda atau sudah tua. Dan itu kita lihat dari salah satu jemaat Tuhan yang kemarin dipanggil Tuhan, Bapak Jimmy. Atau sering saya panggil Coach Jimmy, kita panggil Coach Jimmy. Saya sampai hari ini mungkin masih juga sempat bertanya, Tuhan, kenapa bisa terjadi? Saya sempat waktu dalam posisi Coach Jimmy lagi berjuang untuk terus bertahan hidup, saya di mimbar ini berdoa. Saya sempat masih menawar dengan Tuhan. Tuhan tolong selamatkan. Dia Coach Jimmy sebagai kepala keluarga, anak-anak masih membutuhkan, istri sangat membutuhkan. Di pelayanan sebagai koordinator musik, begitu setia. Tetapi ternyata kalau sudah waktunya, kita nggak bisa menahan. Kita bisa memperjuangkan, berusaha berobat. Tetapi ketika kematian itu datang, kita nggak bisa untuk menahannya. Dan saya percaya, saya katakan kemarin di acara penguburan, bahwa sorga yang kekal sudah menjadi bagian dalam kehidupan Coach Jimmy. Coach Jimmy dikenal sebagai orang yang benar-benar ingin lakukan yang terbaik bagi keluarga, bagi pelayanan. Ada begitu banyak. Saya seringkali sharing, ada banyak hal-hal yang disampaikan untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Sikapnya yang benar-benar memberi semangat kepada, terlebih kalau pemimpin yang memimpin pujian, yang singers, diberi motivasi untuk semangat melayani. Dan itu saya perhatikan. Dan saya percaya bahwa Coach Jimmy sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang ini yang waktunya kita. Mari kita mau menjalani hari-hari ini dengan mengantisipasi, dengan mempersiapkan segala sesuatu. Termasuk hal yang mungkin terburuk, mungkin bagi kita terburuk. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Tetapi ketika ketika dipanggil, kita sudah siap. Amin. Kita sudah siap. Kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya sempat katakan beberapa waktu lalu bahwa mari selama kita masih hidup, kita mari mempersiapkan apa yang perlu kita siapkan. Menambahkan apa yang perlu kita tambahkan. Semangat kita yang masih kurang, mari kita mau tambahkan. Iman kita yang masih kurang, mari kita mau tambahkan. Amin. Mari kita mau persiapkan dengan baik. Bahkan apa yang harusnya dibuang, yang merupakan sampah, yang merupakan hal-hal yang menghalangi, baik itu akar pahit, kebencian, mari kita mau buang itu. Sehingga ketika waktu Tuhan datang, mungkin itu kita dipanggil, kita sudah siap. Dan surga yang kekal untuk selama-lamanya menjadi bagian kita. Puji Tuhan, amin. Dan saya percaya kita belajar dari semua 3 hal ini. Saya percaya bahwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini mari jemaat Tuhan tetap semangat. Kita kembali lagi bertemu di bulan Juli dengan antusias lagi. Bahkan saya mau katakan pada saat ini, saya sempat katakan kepada istri saya, Ibu Gembala, bahwa akan ada Coach Jimmy baru yang siap melayani Tuhan. Amin. Yang siap memainkan musik. Itu sebabnya saya percaya bahwa saat ini bagaikan benih yang sudah ditabur, dia akan menghasilkan banyak hal. Dan saya percaya bahwa itu yang sudah dikerjakan oleh
Coach Jimmy. Dan mari kita yang masih hidup, kita mempersiapkan semuanya. Amin. Dan saya percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali lagi bahwa setiap jemaat saat-saat ini terus merespon pelayanan di tempat ini. Meskipun kita balik online, tapi saya percaya ada sukacita yang besar terus Tuhan nyatakan. Dari tempat ini saya percaya bahwa kita terus mendoakan keberadaan Ibu Rita dan anak-anak yang ada terus berjuang. Perjalanan hidup harus terus berjalan. Saya percaya kalau Tuhan luaskan, Tuhan tahu Ibu Rita kuat, Gio, Ega, bahkan Igo yang ada bisa kuat. Dan saya percaya mereka akan terus meneruskan perjuangan, saya katakan kemarin, pelayanan yang sudah ditunjukkan oleh kepala keluarga Coach Jimmy yang ada. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan kita juga akan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur buat firman dan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang ada kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema. Tuhan jamah umat-umat Tuhan saat ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman Tuhan, tetapi Hamba percaya Roh Kudus memberi penjelasan, mengurapi kami semua, dan membawa kami bukan cuma menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, Engkau tolong apa yang sementara dialami oleh keberadaan umat-umat Tuhan di hari-hari ini. Tetapi satu hal yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan saat ini, kami mau belajar dari pengalaman Salomo yang memperhatikan semut, dan dia dapat banyak hal yang positif dari semut itu sendiri. Dan kami sudah belajar, mari biarlah kami menjadi orang-orang yang mengenal musim, mengenal tanda-tanda zaman. Di hari-hari ini kami harus menyadari bahwa benar dunia sedang menuju kepada kesudahan, tetapi firman-Mu tinggal tetap, perkataan-Mu tetap ada selama-lamanya. Itu sebabnya kami harus berpegang kepada firman Tuhan. Dan kami harus menyadari bahwa masa pandemi adalah yang kami alami ini adalah bagian dari proses dunia sedang menuju kepada kesudahan. Tapi kami percaya bahwa di dalam menuju kepada kesudahan, dunia sedang menuju kepada kesudahan, di situ ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menerima firman Tuhan dengan lembut. Bahwa kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang cekatan, yang mampu merespon dengan baik terhadap kondisi di hari-hari ini, di mana mari kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar anak Tuhan yang produktif. Mau ada masa pandemi yang sedang terjadi, tetapi kami boleh jadi anak Tuhan yang terus semangat bergerak menjadi berkat untuk banyak orang. Bahwa kami menjadi pribadi yang mempersiapkan semuanya dengan baik, mengantisipasi termasuk dalam hal kematian. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami dimampukan untuk mempersiapkan segala sesuatu, sehingga ketika Tuhan panggil kami sudah siap. Kapanpun itu kami sudah siap, dan kami percaya surga yang kekal untuk selama-lamanya menjadi bagian kami. Pada kesempatan ini yang berdoa juga Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan bagi keluarga Ibu Rita, anak-anak yang ada. Mereka kehilangan figur kepala keluarga, tetapi Tuhan yang menjadi sekarang ini benar-benar menjadi kepala, menjadi Tuhan perlindungan mereka, kekuatan mereka. Kami percaya kalau Tuhan luaskan, berarti Tuhan beri, pasti Tuhan akan memberi kekuatan dan menyertai Ibu Rita dan anak-anak. Kami semua dalam proses hidup kami, mungkin ada banyak hal yang mungkin tidak terduga, tapi kami percaya di dalam Tuhan kami kuat, di dalam Tuhan kami menang, di dalam Tuhan kami bisa menjalani hidup kami, dan kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kami.
Ampuni dosa kami, pulihkan kami. Tuhan berkati kami pada saat ini yang mungkin beribadah secara online. Tapi kami percaya pada bulan Juli kami kembali bisa beribadah secara langsung. Dan kami percaya bahwa ada terus semangat yang baru. Bahkan orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin belum pernah beribadah bisa datang beribadah. Bahkan kami percaya bahwa ada jiwa-jiwa yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam pelayanan untuk kami layani. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Beri kesehatan, kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang mengalami sakit penyakit di hari-hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi yang tertutup jalan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan kembali. Yang hilang pengharapan Tuhan beri pengharapan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan seluruh umat-umat Tuhan jasmani rohani. Dan kami percaya bahwa daerah Majalengka, Kabupaten Majalengka, bahkan dan Jatiwangi ini, kami percaya Tuhan terus pulihkan dari virus corona. Bahkan kami terus bebas bisa beribadah. Dan kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan berkati bangsa, pemerintah kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota-anggota DPR, bahkan dari pusat daerah sampai di desa. Tuhan beri mereka takut akan Tuhan, boleh menjalani Tuhan jabatan mereka dengan baik, sehingga lewat keputusan-keputusan mereka mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Tuhan tutup bungkus kami dari hal-hal yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan terus akan nyatakan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Jemaat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini dalam setiap aktivitas Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang besar. Bahkan kami percaya mujizat-mujizat-Mu dinyatakan bagi kehidupan kami dalam pelayanan maupun setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Namamu berdoa pada saat ini sebelum jemaat-jemaat Tuhan akan menerima doa berkat. Namun percaya Engkau Tuhan yang mengurapi terlebih dahulu hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu jadi saluran berkat pada saat ini. Mari jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing, Kau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dan kita sekaligus menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Umat-umat Tuhan di rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.